What's up? Perkenalkan, nama saya Simperniso dan saat ini kita akan bahas tentang Facebook Connect. And yeah, I'm pissed. No, I'm not really pissed. Actually, some people pissed. Bukan some people ya, banyak orang yang kesal sebenarnya. Oke, untuk sesi ini saya namai OOP gitu ya. Opinion of Programmer. Mantap gak sih sesi? Sebelum kita masuk pembahasannya, kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tombol like untuk membantu algoritma video ini agar mudah dicari orang. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Facebook Connect yang kemarin live stream tanggal 28 Oktober dan saya sekarang buat videonya agak terlambat sebenarnya. Cuma ya, it's okay lah. Kalau kalian masih belum lihat Facebook Connect, lihat video ini aja sampai full karena pembahasan Facebook Connect akan lebih singkat di sini. Oke. Ada beberapa poin dari Facebook Connect yang kemarin itu saya catat ada 16 poin sih. Cukup banyak. Oke, saya bahas singkat-singkatnya aja. Oke, yang pertama itu adalah pandangan Facebook mengenai future. Nah, ini diperkenalkan tentang Metaverse, bukan Metaverse. Nah, dalam sesi ini Mark memperkenalkan kalau misalkan screen itu hanya experience-nya terbatas. Oke. Jadi kalau kita menggunakan VR, menggunakan AR, mixed reality itu experience-nya akan menjadi lebih bertambah gitu. Dan itu lebih kayak live. Jadi lebih hidup. Intinya seperti itu. Oke. Karena konsepnya banyak, kita akan langsung ke yang kedua. Oke, yang kedua itu fitur yang akan dikembangkan oleh Oculus Quest dalam waktu dekat ini, yaitu kayak home, customization, sama online dan juga bisa meeting gitu. Meeting bareng. Ya, hampir sama kayak VR chat lah sebenarnya. Cuma versinya Facebook. Itu doang. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Konsep tentang AR yang diperkenalkan oleh Facebook. Ya, pinginnya Facebook itu seperti kayak Augma kayak. Jadi mixed reality yang dimana semuanya orang itu bisa akses dengan device yang sangat simple, pakai glass saja. Ya, konsep yang menarik. Sebenarnya konsep itu sudah ada dari dulu ya, cuma ya diangkat kembali gitu, diceritakan kembali gimana caranya kalau misalkan kita pakai AR gitu, mixed reality, pakai kacamata doang, lebih enak, lebih enjoy. Orang ketemu bisa, konser bareng bisa, latihan fitness bareng bisa gitu. Oke, itu aja. Gak terlalu excited dengan poin yang ketiga ya karena konsepnya itu udah terpikirkan dari dulu seperti itu. Tinggal teknologinya udah bisa dikembangkan apa belum. Kalau udah jadi apa belum gitu. Kalau dikembangkan sih masih dikembangkan ya. Kayak contohnya HoloLens sama Magic Leap gitu. Tapi ya masih tahap pengembangan, masih belum finish gitu, di-publish ke publik. Next. Kemudian poin keempat, game yang masuk ke VR kayak Echo VR, Beat Saber, Onward, sama Pistol Whip. Kemudian ada Battle Royale yang katanya masuk ke VR, namanya kalau nggak salah Population One ya, Population One. Kemudian ada game yang rada heboh, game yang terkenal gitu, game yang terkenal yang akan masuk ke VR yaitu GTA San Andreas. Katanya Rockstar masih on development akan masuk ke Quest 2 katanya gitu. Oke, itu yang kayaknya keren. Oke, masuk poin yang kelima mengenai olahraga. Jadi VR itu bisa membantu kita untuk olahraga meskipun di dalam rumah, nggak perlu nge-gym, nggak perlu apa gitu. Karena aplikasi VR untuk olahraga itu juga sudah ada gitu. Contohnya kayak Fit XR, Supernatural, Player 22, dan katanya akan rilis fitness aksesoris buat VR tahun depan. Kayak rubber bandnya ini biar nyerap keringat gitu, sama controllernya. Controller yang langsung ke tangan sini, mengikat ke tangan. Jadi kalau misal kita lepas kayak gini, kontrolnya nggak bakal jatuh. Gitu. Sebenarnya itu udah ada sih. Ya sebenarnya itu udah ada ya. Konsepnya itu banyak yang bikin. HTC Vive juga bikin ya kayak gitu. Tapi ini aksesorisnya Facebook gitu. Oke, lanjut untuk productivity dan memperkenalkan kalau productivity dalam Metaverse itu sangat advance gitu. Jadi orang kerja tinggal duduk aja dan mejanya kosong gitu ya, langsung lihat bangunan, langsung direview sama orang luar bisa. Ya hanya konsep coy.
semua orang juga kepikiran kayak gitu sebenarnya. Cuma ya masih belum terjadi. Oke, masih menunggu, masih on development. Lanjut ke poin berikutnya. Nomor 7 tentang study, learning, and simulation. Jadi ini sudah dilakukan sebenarnya. Jadi VR itu bisa dilakukan untuk learning, bisa untuk pembelajaran tentang bintang-bintang, kemudian simulation juga, jadi tentang pendidikan dokter, kemudian mungkin pendidikan tentang mesin-mesin gitu. Kan nggak perlu pakai alat yang asli, jadi simulasi doang, pakai VR, selesai gitu. Itu konsepnya udah lama sebenarnya kan. Saya juga bikin program untuk simulasi ya. Bukan hal sesuatu yang baru, tapi diperkenalkan kembali kayak gitu. Kemudian poin berikutnya 8 ini ya, bisnis baru. Oke, diperkenalkan ini akan membuka bisnis baru, karena kalau kebutuhannya VR ini sudah besar, komunitinya udah besar gitu, maka orang-orang juga bakal butuh kayak ya, 3D decoration, 3D dalam VR, kemudian art mungkin, kemudian visual effect dan lain sebagainya. Itu tapi ya sudah dilakukan sih sebenarnya, sudah ada orang-orang yang buat kayak gitu. Tapi mungkin masih belum booming aja, ya, karena komunitinya masih belum terlalu besar. Oke, lanjut ke poin yang ke-9 tentang Spark AR, tentang filter. Oke, dari yang dipresentasikan, mungkin filter cara Spark AR itu akan berubah ya. Jadi yang dulu kan pakai aplikasi Spark AR dan kemudian ya ada interface-nya dan tinggal ngoding pakai visual coding dan selesai gitu. Tapi sekarang dipersimpel, jadi orang cuma bisa milih-milih gitu, mau filter yang kayak gimana, create kayak gimana gitu. Dipersimpel lah, dipermudah. Ya itu sesuatu hal yang baik, cuma ya biasa aja sih menurut saya. Ya itu membuat orang nggak belajar terlalu dalam sebenarnya. Jadi orang awam bisa pakai. Nggak perlu belajar visual coding, nggak perlu belajar tentang JS gitu. Sebenarnya Spark AR itu core-nya JS ya. Oke, lanjut ke nomor 10, device. Nah, untuk device ini sebenarnya cukup menarik ya, karena ini menyangkut Project Cambridge yang berkaitan dengan Oculus Quest Pro katanya ya. Jadi untuk next gen Oculus Quest. Untuk device-nya sih sebenarnya biasa aja, tapi yang menarik itu sistemnya. Sistemnya katanya bisa men-tracking semua mimik wajah dan juga body. Itu yang keren. Nanti dibahas juga di poin yang berikutnya. Oke, langsung lanjut ke poin berikutnya. Nah, poin yang berikutnya, poin 11 ini lebih lebih menarik, karena Facebook itu bekerja sama dengan Ray-Ban. Nah, ini perusahaan kacamata yang dikombinasi dengan teknologinya Facebook yang pakai kamera sama ada LED light-nya gitu. Sebenarnya ini udah konsepnya Google Glass sih sebenarnya. Udah lama juga konsepnya itu, dan sekarang masih nggak jelas ya Google Glass. Google Glass beli di mana coba? Kayaknya udah itu sih tersapu oleh teknologi lain, karena Google Glass itu banyak pro dan kontra. Pro dan kontranya itu orang insecure dengan penggunaan Google Glass. Maksudnya kalau orang jalan-jalan gitu pakai Google Glass, kayak orang itu aku dimata-matai gitu karena direkam. Makanya ada beberapa pro dan kontra, bahkan ada tempat yang melarang tentang Google Glass. Ya, untuk kasusnya Ray-Ban ini sama Facebook saya masih belum mengerti ya. Tapi mereka udah kerjasama dan bikin produknya. Untuk launchingnya ya tunggu aja informasi berikutnya. Tapi ini agak menarik sih sebenarnya. Ya karena rencananya Facebook itu bikin kacamatanya itu bisa AR, tapi sekarang masih belum bisa, cuma nangkap gambar, video, phone call gitu doang. Oke, semoga kedepannya bisa kayak gitu. Itu cuma rencana aja. Pandangan, vision seorang Mark Zuckerberg mengenai metaverse. Oke, lanjut ke pembahasan agak teknis dan ini sangat menarik. Nomor 12, face avatar tracking ya. Face avatar tracking. Ini keren banget. Aku sebenarnya excited ya lihat ini. Karena pakai device VR doang, itu device-nya itu langsung bisa nge-track muka kita. Dan bisa nge-track ini, gestur mulut, gestur hidung, gestur pokoknya mimik wajah bisa. Jadi orang itu tinggal pakai
VR, tapi di sini ada di depannya gini, di depannya ada kameranya. Jadi yang nggak totally ini doang, harus ada tambahannya gini. Dan dengan itu langsung kelihatan semuanya. Bibirnya gerak kayak gimana, ngomongnya kayak gimana, matanya gerak gimana, kedip-kedip, itu langsung ke track semuanya. Itu keren sih. Tapi masih dalam tahap pengembangan ya. Mungkin ya katanya itu dimasukkan ke Oculus Quest Pro. Oke, lanjut ke poin 13, realistic rendering ya, avatar maupun untuk environment. Dalam penjelasan itu dijelaskan kalau rendering orang itu bisa dilakukan, tapi kayaknya masih pakai kamera banyak sih, dan harus pakai ada khusus gitu, ruangan khusus, dan itu sebenarnya udah sering dilakukan sih. Aku nggak terlalu excited ya, karena di film-film juga pakai gituan gitu untuk nge-track orang, track wajah dijadiin 3D kemudian dianimasikan gitu. Cuma ya ini real time ya. Jadi orang bisa dalam ruangan itu ya berdiri ngomong-ngomong, kemudian orang pakai VR itu bisa lihat dia di posisi manapun. Itu keren sih, real time-nya keren. Cuma ya konsepnya udah terpikirkan dan dia mencoba merealisasikan. Masih setengah jalan sih menurut saya, cuma menarik. Kemudian ke poin 14, input tool. Nah, ini bahas tentang kacamata dan input toolnya kayak gimana gitu. Sempat bahas tentang Neuralink dan Facebook akhirnya memperkenalkan tentang ini, Armband sih sebenarnya. Dan udah ada teknologinya itu, namanya EMG input. Ya, EMG input ini diletakkan di lengan dan membaca pergerakan otot. Jadi orang itu gerak tangan kayak gini, ini langsung ngedetek gitu. Alatnya langsung baca. Jadi waktu ngetik, waktu ngeklik, waktu ngerakin ngontrol AR-nya itu yang di kacamata itu bisa pakai band itu. Tapi controller itu ya juga sudah lama sih sebenarnya, nggak baru. Dan aku kurang excited sih soal ini. Tapi ya oke. Lanjut aja ke poin berikutnya, yaitu ke nomor 15. Environment Object Recognition. Itu kalau bisa beneran sih gila. Augma benar-benar terjadi ya, Augma di SAO itu. Jadi konsepnya itu nge-tracking semua environment, semua objek ya, secara realistik gitu. Jadi orang pakai glass gitu ya, dia lupa barangnya dan di mana gelasku ya, langsung pakai voice recognition, kemudian ditampilkan, oh gelasmu di sini ya. Itu sudah di-track. Tapi ya research ini tuh masih pakai tracker gitu, tracker poin-poin, dan ya biasa lah itu ya. Kalau misal udah bisa nggak pakai tracker gitu, itu malah lebih mind blowing lagi. Itu menarik banget kalau nggak pakai tracking, kalau nggak pakai device alat yang ditempel itu, mungkin pakai sensor kamera aja gitu nge-scan, itu lebih mind blowing sih. Oke, kemudian lanjut ke poin yang terakhir, ganti nama. Ini ganti nama yang paling pro dan kontra ya. Mungkin banyak kontranya sih sebenarnya. Banyak meme yang melucu-lucu tentang nama ini, yaitu Metaverse, Meta Facebook. Ya, tapi sebelum kalian menganggap, loh Facebook ganti nama jadi Meta, tenang coy, bukan Facebook sosial medianya yang jadi Meta, tapi Facebook parentnya. Kan dulu itu Facebook bawahnya ada Instagram, WhatsApp, Oculus dan lain-lain kan. Nah, company parentnya yang diganti nama jadi Meta, bukan sosial medianya. Bukan sosial media Facebook jadi Meta gitu, literally enggak. Jadi ini sebenarnya kayak saingan sama Alphabet punyanya Google. Ya kalau kalian belum tahu, Google itu sebenarnya anak perusahaan dan parent perusahaannya itu yang di atasnya itu Alphabet. Nah sebenarnya mirip-mirip ya kayak Meta Facebook gitu. Facebook bikin Meta, Google bikin Alphabet. Nah Alphabet itu kan A sampai Z. Nah itu fitur-fitur Google itu masuk semuanya di situ. Jadi A itu apa? Ya aku nggak terlalu detail sih, bisa googling gitu. G itu Google gitu, Y itu YouTube, M itu Maps gitu. Itu Alphabet. Jadi kalau Facebook, Meta itu ya ada Facebook, Instagram, WhatsApp, kemudian Oculus gitu. Ya saingan.
Tapi ini Meta ini ya pro kontra tadi ya. Dan lucunya ya, di akun official Instagram. Nah, Instagram ini kan punyanya Meta sendiri. Tapi akun officialnya namanya bukan Meta, namanya itu We Are Meta. Kalah sama branding lain. Kenapa kok pakai Meta? Sebenarnya sih Meta itu bagus ya. Untuk filosofinya yang diutarakan sama Mark dari kata Greek itu apa? Yunani. Ya. Yunani yang artinya beyond, to infinity and beyond. Buzz Lightyear. Dan menurut Mark sendiri itu mengartikan kalau itu the next chapter of the story, selalu melambangkan hal yang ke depan. Nah, future. Ya, meaningnya oke, meaningnya keren. Cuma katanya itu nggak terlalu unik gitu. Banyak orang yang gunain Meta. Bahkan logonya itu mirip sama Visual Studio Code. Looping gitu. Ya, banyak yang gunain logo looping, banyak yang gunain kata Meta gitu. Di Instagramnya itu yang gunain Meta ya, yang pertama kali gunain Meta itu udah dimilikin sama readingmeta.com, tentang majalah tentang apa ya, yang menampilkan olahraga kalau nggak salah. Ya itu bisa dicari. Nah, kenapa kok pakai Meta di saat udah banyak yang pakai Meta gitu? Apa mau bentrok gitu? Kan lucu banget sih sebenarnya. Ya, Instagram itu punyanya Meta sendiri tapi nggak bisa namain Meta itu Meta. Namanya jadi We Are Meta. Ya terserah Mark lah. Dia orang kaya Pak, suka-suka dia lah. Perusahaan dia. Ya itu plus minusnya sih. Ya itu poin terakhir dan menutup semua Facebook Connect ya, menutup semua video Facebook Connect. Dan yang bikin orang-orang kesal itu sebenarnya there is no something new, karena semua yang diutarakan oleh Facebook Connect itu sudah kita lakukan, udah konsepnya itu udah ada, udah terpikirkan, udah gini, mereka juga masih on develop, ya kita tahu gitu. Itu cuma konsep yang lama, cuma diperkenalkan kembali, cuma gitu aja. Dan yang sebenarnya ditunggu-tunggu orang itu tentang Quest Pro, Oculus Quest Pro, itu yang ditunggu orang. Ya jadi cuma leak doang, leak video animasi itu acuan kita. Ya aku juga nunggu itu. Kalau misalkan ada Quest Pro, aku mungkin nggak perlu beli Quest 2. Tapi kalau kayak gini ya mungkin aku harus beli Quest 2. Atau mungkin Facebook memforce kita untuk beli Quest 2 dulu ya, agar Quest Pro-nya dibeli lagi. Jadi dia untuk banyak. Bisa jadi. Tapi aku pengen main VR coy. Dan VR ku udah nggak ada. Yang kemarin tuh VR pinjaman. Ya akhirnya aku harus beli Quest 2 kayaknya. Oke, sekian aja. Banyak yang pro kontra ya, banyak yang kesal sebenarnya karena nggak ada yang baru, banyak yang kesal karena Quest Pro itu nggak diintroduce, banyak yang hype juga karena teknologinya keren gitu ya, karena mungkin komunitinya masih belum gede juga, orang masih awam gitu mengenai metaverse yang Facebook introduce. Bukan Facebooknya, sekarang ganti Meta ya, yang Meta introduce di video tadi. Oke, mungkin kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan see you in the next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya ulangi lagi gitu ya. Tolong bantu channel ini agar jadi channel yang dikenal aja. Itu aja targetnya dulu. Oke. And bye. Oh iya, harusnya kita review shortcut di Windows ya untuk terakhirnya. Oke, bisa coba Ctrl Shift Escape. Itu akan muncul Task Manager dan silakan force close Chrome ini sekarang juga. Bye.